حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan bait wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'buduna rahman. Pada kata asqatahu, Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan. Apa yang digugurkan dari al-khati' wal mukrah wan nasi? Yang digugurkan apa? Mukasya, dosa. Nah, dalam artian mereka tidak terkena dosa ketika melakukan perbuatan karena khata' atau karena ikrah atau karena lupa, nisyan. Taib. Dan terakhir terkait masalah ikrah, para ulama rahimahumullah ta'ala membedakan tentang boleh dan tidaknya menuruti apa yang diinginkan oleh mukrih, orang yang memaksa. Dibedakan antara perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan jelas dinukil kesepakatan tentang bolehnya. Nah, walaupun itu perkataan kufur, boleh seorang menuruti orang yang memaksanya, yang penting hatinya tidak menyetujui hal tersebut. Yang kedua, apabila berupa berupa perbuatan. Nah, apabila perbuatan, maka ini hukumnya terbagi menjadi 3. Apa saja Zakaria? Ini Zakaria Kabir. Nah, ada 3. Nah, naun la yubahu bil ikrah, jenis yang tidak diperbolehkan walaupun dipaksa, seperti membunuh jiwa yang maksum. Yang kedua, jenis yang diperbolehkan ketika dipaksa tapi dengan syarat doman. Nah, seperti merusak harta milik orang lain. Kemudian yang ketiga, jenis yang diperselisihkan, seperti zina, minum khamar, dan pencurian. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada bait berikutnya yang digabungkan oleh Imam As-Sa'di akhwan dalam satu syarah, yaitu perkataan beliau, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal. Nah, ini beliau gabung dalam satu syarah, ya kan? Nah, cuman kita pisah untuk mempermudah dalam memilah-milah kaidah. Nah, kaidah ini terkait dengan kaidah sebelumnya, kawan. Nah, cuman fokus pada masalah dhaman, fokus pada
akibat ketika seseorang melakukan perbuatan karena lupa atau karena keliru atau karena terpaksa. Kata beliau, lakin ma'al itlaf yathbutul badal, akan tetapi bersamaan dengan pengerusakan terhadap hak orang lain, maka tetaplah tuntutan untuk mengganti. Wa yantafit ta'zimu anhu wa zalal, dan tidak ada dosa darinya dan tidak dikatakan dia telah terjatuh dalam suatu kesalahan. Dari bait ini diambil kaidah yang masyhur di kalangan ulama ikhwan, yaitu yastawi fi dhamanil mutlaf al muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Sama dalam kewajiban mengganti rugi apa yang dirusak antara orang yang sengaja dan yang jahil maupun yang lupa. Jadi semuanya dituntut untuk mengganti selama ada kerusakan. Tayyib. Kata Imam Sa'di dalam syarahnya, amman dhamanu idza atlafa nafsan aw malan fayatmanun. Adapun berkaitan dengan dhaman, dengan ganti rugi, apabila dia merusak dengan apa? Menghilangkan suatu nyawa. Atlafa nafsan, ya, pengerusakan itu berupa apa? Menghilangkan suatu nyawa. Amalan, atau merusak suatu harta, benda. Maka mereka wajib untuk mengganti rugi, fayat manun. Tidak dibedakan antara ini saya lupa, atau saya tidak sengaja, atau saya terpaksa. Semuanya wajib apa? Mengganti rugi. Kenapa? Li'anna dhamana murattabun ala nafsil fi'li wal itlaf. Dikarenakan dhaman itu dikaitkan dengan apa? Perbuatan itu dan pengerusakannya. Jadi yang penting dilihat dari perbuatan, bukan kepada niatan mukallafnya, bukan pada kondisi mukallafnya. Ketika ada perbuatan dan ada kerusakan, maka di situ apa? Tetap tuntutan dhaman. Makanya dhaman masuknya dalam ahkam wad'iyah, bukan ahkam taklifiyah. Taib. Dan kaidah ini akhwan disepakati oleh para ulama. Ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang tidak diketahuinya khilaf dalam masalah ini. Naam, walam a'lam bainal muslimina ikhtilafan annama kana mamnu'an an yutlafa min nafsi insanin aw ta'irin aw dabatin aw ghairi dhalik mimma yajuzu milkuhu fa asabahu insan amdan fakana ala man asabahu fihi thamanun yuaddihi li sahibihi. Fakadzalika fima asaba min dhalika khata'an la farqa baina dhalik illa al-ma'tham fil amdi. Ini dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menegaskan, bahwasanya apa? Bahwasanya tidak saya ketahui di antara kaum muslimin perselisihan, bahwasanya apa saja yang dilarang untuk dirusak, berupa jiwa manusia atau burung atau hewan atau yang lainnya, yang diperbolehkan untuk dimiliki, kemudian ada orang dengan sengaja merusaknya. Nah, maka wajib untuk dia apa?
dia mengganti rugi kepada pemiliknya. Demikian pula apabila terjadinya itu karena suatu kekeliruan, tidak ada bedanya, tetap wajib mengganti rugi walaupun tidak sengaja. Illal ma'tham fil amdi, kecuali bedanya bahwasanya pada kondisi sengaja orangnya mendapatkan dosa, sedangkan ketika tidak sengaja maka tidak berdosa. Dan ini juga disebutkan dengan perkataan-perkataan yang semisal oleh para a'imah yang lain, bahwasanya wajibnya doman itu disepakati. Nah, kemudian Syekh menegaskan apa alasannya, kenapa kok wajib doman. Perhatikan kalimat setelahnya. Li'anna ad-dhaman murattabun ala nafsil fi'li wa itlaf, sawa'un qasada aw lam yaqsid, wa ammal ithma famurattabun 'alal maqasid. Ini kalimat ringkas tapi sangat jelas, kawan, tentang alasan kenapa kok dibedakan antara tuntutan doman dan dosa. Karena kalau doman itu terkaitnya dengan apa? Dengan perbuatan itu sendiri ada atau tidak. Demikian pula dengan adanya kerusakan. Sama saja apakah dia bermaksud demikian atau tidak bermaksud, apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah kondisi ingat atau lupa, kondisi sadar ataupun tidak, semuanya sama dari sisi apa? Kalau ada perbuatan, ada akibat kerusakan, maka wajib ganti rugi. Nah, adapun dosa itu apa? Murattabun 'alal maqasid, terkaitnya dengan apa? Dengan maqasid, dengan tujuan, dengan niatan. Kalau tidak meniatkan ya tidak berdosa. Tapi kalau meniatkan perbuatan yang jelas salah, maka dia berdosa. Baik. Nah, dari sini kita ketahui dhaman itu kaitannya dengan ada tidaknya kerusakan. Baik. Dari sini juga kita ketahui keadilan dalam syariat indah, ikhwan. Dhaman itu kan masuknya dalam babul adl, yang wajib dipenuhi berkaitan dengan hak-hak sesama anak Adam. Anak Adam kan melihat yang penting ada tidak kerusakan. Adapun berkaitan dengan maksud niat itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian terkait dhaman ini, ya kawan, berarti apa? Yang dibahas tersebut adalah dhaman fi huquqil adamiyin, terkait dengan hak-hak Bani Adam. Dan di sana ada hal yang diperselisihkan terkait dhaman fi huquqillah. Yang terjadi ittifaq tadi disepakati para imam, dhaman pada hak-hak sesama anak Adam. Karena mabniyah 'alal musyahah. Sedangkan berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dhaman atau tidak? Maka berbeda-beda. Terkadang wajib untuk dhaman, seperti misalnya apa? Pembunuhan. Ketika seorang membunuh tidak sengaja, ada dhaman terkait dengan hak Allah, yaitu wajib membayar kafarah. Ini termasuk dalam dhaman. Dhaman terkait hak sesama jelas. Kalau tidak sengaja maka dia membayar diah, kalau sengaja dia dikisos. Terkait dengan hak Allah, kalau tidak sengaja dia membayar kafarah. Kafarah membunuh tidak sengaja apa itu? Membunuh tidak sengaja, kafarahnya apa, Ahmad? Puasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Baik. Dan ini terjadi ijma' tentang wajibnya membayar kafarah tersebut.
Nah, dan pada kondisi yang lain terjadi khilaf, wajib tidak doman ataukah digugurkan doman, yaitu seperti muhrim yang berburu. Nah, karena lupa ya kawan, lupa dia sedang ihram, lihat hewan buruan langsung tergiur untuk memburunya, untuk menangkapnya. Nah, apakah dia terkena terkena doman? Taib. Setelah para a'immah mengatakan tidak, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim, demikian pula Imam As-Sa'di sendiri dan Syekh Ibnu Utsaimin. Karena lupa. Ya. Lupa dia dalam kondisi ihram kemudian kok berburu. Yang rajih dalam masalah ini wallahu taala alam tidak dituntut doman. Jadi terkait dengan hak Allah ya kawan, pada asalnya tidak ada, kecuali pada memang beberapa hal yang tetap dituntut doman, dan ini kita dapati terkait pembunuhan tanpa sengaja, untuk semakin menunjukkan tentang parahnya pembunuhan. Bahkan walaupun tidak sengaja tetap ada tetap ada tuntutannya, baik hak sesama hamba maupun terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Faidah pelengkap dengan pada masalah ini ya kawan, yaitu tentang bagaimana membayar doman. Kaifiyatud doman, tata cara doman itu bagaimana? Nah, kaidahnya ikhwan, yaitu yutmanul mithli bi mithlih wal mutaqawwam bi qimatih. Ini dhabitnya. Nah, sesuatu yang punya padanan maka diganti dengan yang sepadan dengannya, yang sama. Misalnya gelas seperti ini banyak ada, ya kan? Maka ketika mengganti diganti dengan gelas yang sama. Ini al-mithli bi mithlih. Wal mutaqawwam bi qimati. Adapun sesuatu yang tidak ada yang sama, maka dinilai kemudian diganti rugi dengan nilainya. Misalnya benda antik. Ada benda antik kok dipecahkan. Ini mencari yang sama tidak ada. Maka dinilai, nilainya berapa harganya, kemudian kemudian diganti dengan harganya. Ini makna mutaqawwam. Nah, sehingga kapan saja Anda bisa mendapati yang semisal, yang sepadan dengan apa yang dia rusak, maka dia dia mengganti dengan qimah, dengan nilai, dengan harganya berapa. Disebutkan oleh para fuqaha, seandainya dia sudah mau mengganti dengan nilainya kok tiba-tiba dapat sesuatu yang semisal, maka yang wajib untuk dia tunaikan adalah untuk mengganti dengan yang semisal. Karena itu adalah hukum asal dalam ganti rugi. Taib. Ini tentang kaifiyatud dhaman. Kemudian perkara tadi akhwan berlaku jelas pada orang yang lupa atau orang yang keliru. Maka dialah yang wajib untuk menanggung doman. Kemudian terjadi khilaf atau ada perincian terkait dengan dengan orang yang dipaksa, siapa yang wajib mengganti rugi. Maka di sini dirinci oleh para ulama terkait mukrah. Karena mukrah kan kemarin ada dua jenis. Mukrah yang ibaratnya seperti alat saja. Yang tidak punya pilihan. Maka jelas kondisi ini seandainya merusak, yang doman siapa? Umair. Misalnya antum dibopong, dilempar sehingga menimpai Yahya kecil.
pendeng misalnya, gepeng, doman. Yang doman siapa? Hah? Yang doman yang melempar atau kamu? Hah? Yang melempar. Kenapa? Karena ibarat seperti alat saja. Nah, untuk kondisi yang dipaksa, yang dia ibaratnya hanya sekedar alat, yang tidak ada pilihan, maka yang doman adalah yang memaksa. Nah, adapun jenis yang kedua, yang dipaksa tapi masih memiliki pilihan, masih memiliki pilihan, disuruh milih antara melakukan atau tidak, tapi dipaksa. Nah, disinilah yang diperselisihkan oleh para ulama pada masing-masing masailnya. Nah, dan khilaf pada setiap permasalahan butuh dibahas secara terperinci. Tapi yang jelas, nah, kedua-duanya ikhwan, ada tuntutan yang dipaksa maupun yang memaksa jelas. Terutama ketika pembunuhan. Apakah yang memaksa juga dihukum, yang dipaksa juga dihukum? Nah, itu pembahasannya dalam bab fiqhiyah. Baik. Barakallahu fikum. Berarti kita selesai dari bait ini. Insyaallah kita lanjutkan pada bait berikutnya, masih terkait juga dengan permasalahan dhaman. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta